Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Kusuma. Dan saya Fajar Adit Pratama. Kami dari kelas TI 233 membuat video ini dibuatkan karena untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Oke, baik kami memilih tema pemesanan tiket pesawat yang beralurkan yang pertama itu pembelajaran aplikasi yang dimana menginput nama tujuan karena asalnya yaitu Bandara Adi Sumarmo Solo menuju tujuan bandara yang dituju memilih kelas penerbangan seperti ekonomi, first class, bisnis, yaitu selanjutnya memilih tanggal berangkat. Di situ akan menampilkan harga tiket per tiket yang sesuai dengan kelas dan tujuan. Nah, selanjutnya untuk memasukkan jumlah tiket yang dimana jika pemesanan tiket lebih dari dua akan mendapatkan diskon 5%. Jika tidak, ya lanjut ke selanjutnya. Nah, ini untuk selanjutnya itu menampilkan harga total yang benar dikena diskon maupun tidak. Nah, selanjutnya pesan untuk menuju ke tabel pesanan, menuju database. Oke, kurang lebih segitu alur aplikasinya. Kita lanjut ke pemrograman kodenya. Oke, yang pertama yaitu kita mengaktifkan SAMPP ya, database untuk mengakses database, Apache dan MySQL. Kita masuk ke database-nya. Oke, yang pertama database-nya yaitu DB underscore tiket pesawat, yang dimana ada satu tabel saja, itu pemesanan, struktur, dan ada 10 variabel, yang dimana ID pesan, nama penumpang, bandara asal, bandara tujuan, tanggal keberangkatan, kelas penerbangan, harga tiket, jumlah tiket, diskon, dan total pembayaran. Yang mana primary key-nya itu ID pesan agar tidak sama dengan yang lain. Yang lainnya integer, nama penumpangnya varchar, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ke koneksi database-nya. Yang dimana sini mengimport yaitu untuk mengkoneksi ke database driver manager yang dimana library itu import Java dan SQL exception yaitu untuk mengimport dari MySQL. Kualitasnya config yang dimana sini string langsung ke string URL yang JDBC ini di library ini menyambung ke DB ketik pesawat yang saya tadi. Nah, user itu user root dan password ini umumnya untuk sebuah SAMPP. Nah, driver manager, register driver yang di DBT itu untuk library-nya tadi dan segitu saja untuk koneksi ke database-nya. Selanjutnya penjelasan desain aplikasi. Nah, yang pertama di sini ada nama penumpang yang dimana ini untuk menginput nama penumpang tadi bandara asal yaitu di Sumarmo Solo, bandara tujuan, kelas penerbangan dan tanggalnya, harga per tiket, jumlah tiket yang dipesan, diskon tadi jika tiket lebih dari dua, dan total pembayaran hasil semuanya kena diskon maupun tidak. Sini untuk menambahkan data-data yang diinputkan dari atas di sini. Di sini button-button pesan ketika sudah menginput semuanya itu untuk pesan dan hapus untuk menghapus pesanan yang ada di tabel, edit untuk mengedit jika ada value yang salah, baru untuk jika ingin langsung mereset data ini di dalam value, keluar untuk keluar dari sistem, cetak untuk mencetak ke PDF maupun lainnya. Baik, selanjutnya untuk menuju codingannya yang pertama yaitu ada import date user untuk komponen tanggal yang digunakan dalam form. Misalnya ada action event, action distance, printer untuk mengaprint setelah dicetak, Visual connection, connection ke SQL, prepared state, results, SQL exception, ke database, dan statement, insert format, simple date, dan lain-lain. Pertama yaitu ada public class from pesan tiket untuk
mengatur form awal dari tampilan pemesanan tiket pesawat ini. Nah, di sini ada mengimport setup initial dan ada listener, attach listener. Selanjutnya ada private update harga diskon yang dimana ini untuk mengatur harga sesuai dengan yang dipilih berdasarkan eh, kelas dan tujuan bandara tujuan dan kelas penerbangan. Contohnya ekonomi harganya 50.000, jika tidak sudah bisnis 120.000. Contoh lagi ada bandara DPS dengan kelas ekonomi 700.000. Ini ada logika untuk jika ingin mendapatkan diskon, yaitu di mana lebih dari 2 pesan tiket akan diskon 5%. Oke, selanjutnya setup initial set untuk tampilan, di mana tampilan tabel. Itu ini ada ID dan lain-lain. Nama penumpang, tujuan. Di sini ada combo box, combo class. Sini mengimport load data dan keyframe untuk meriset dan mengambil data dari database. Baiklah, di sini untuk fungsi attach listener, yaitu untuk menghubungkan semua aksi pengguna dengan logika program. Beberapa listener dipasang ke tombol-tombol utama seperti pesan, edit, hapus, baru, cetak, dan keluar. Agar ketika tombol ditekan, fungsi terkait langsung dijalankan. Kemudian listener juga ditambahkan pada tabel pesanan agar saat baris tabel diklik, data bisa dimuat ke form. Terakhir ada listener untuk elemen seperti combo box dan input jumlah tiket yang bertugas memperbarui harga dan diskon secara otomatis saat data berubah. Lalu di sini ada clear form, digunakan untuk mengosongkan semua inputan pada form pemesanan. Field seperti nama, asal, tujuan, tanggal, kelas, harga, jumlah, diskon, dan total. Variabel akan di-reset ke 0 sebagai tanda bahwa tidak ada data yang dipilih. Kemudian di sini ada load data, bertugas untuk menampilkan data pemesanan dari database ke tabel aplikasi. Pertama, data yang lama dihapus dengan model setRowCount. Kemudian program mengambil data dari tabel pemesanan menggunakan perintah SQL. Setiap baris hasil query akan ditambahkan ke dalam tabel, termasuk ID pemesanan, nama penumpang, tujuan, tanggal, jumlah tiket, dan total pembayaran yang sudah diformat ke dalam bentuk rupiah. Jika terjadi kesalahan saat mengambil data, akan muncul pesan peringatan ke pengguna. Fungsi tabel pesanan mouse click dijalankan saat pengguna mengklik salah satu baris pada tabel pesanan. Program akan mengambil ID dari baris yang dipilih, lalu mengambil data lengkap dari database berdasarkan ID tersebut. Data hasil query kemudian ditampilkan kembali ke form input, seperti nama penumpang, asal, tujuan, tanggal keberangkatan, kelas, harga, jumlah tiket, dan diskon. Setelah itu, total pembayaran akan dihitung menggunakan fungsi calculate total. Jika terjadi kesalahan akan muncul pesan kesalahan ke pengguna. Lalu di sini ada fungsi hapus action perform. Dijalankan saat pengguna menekan tombol hapus. Pertama, program akan mengecek apakah ada data yang dipilih. Jika belum, akan muncul peringatan. Jika sudah ada data yang dipilih, pengguna akan diminta konfirmasi penghapusan. Jika disetujui, data
akan dihapus dari database berdasarkan ID. Kemudian form dikosongkan dan tabel diperbarui. Jika terjadi kesalahan saat menghapus akan muncul pesan error. Lalu di sini ada fungsi button edit action perform. Dijalankan saat pengguna menekan tombol edit untuk mengubah data yang sudah ada. Pertama, program memeriksa apakah ada data yang dipilih dari tabel. Jika belum, muncul peringatan. Jika data dipilih, maka semua inputan dari form akan diambil, diformat sesuai kebutuhan, lalu digunakan untuk memperbarui data di database berdasarkan ID pesan. Setelah berhasil, data akan diperbarui di tabel, form dikosongkan dan muncul notifikasi berhasil. Jika terjadi kesalahan akan muncul error. Lalu di sini ada button cetak. Ini fungsinya untuk mencetak tabel. Lalu di sini ada button pesan action perform. Dijalankan saat pengguna menekan tombol pesan untuk menyimpan data pemesanan baru. Pertama, program memeriksa apakah nama penumpang dan tanggal keberangkatan sudah diisi. Jika belum, muncul peringatan. Jika valid, data dari form dikumpulkan, diformat, lalu dimasukkan ke database menggunakan perintah insert. Jika berhasil disimpan, form dikosongkan dan tabel diperbarui untuk menampilkan data terbaru. Jika terjadi kesalahan, pesan error akan ditampilkan. Di sini juga ada button baru action perform, berfungsi untuk mengclear semua inputan form agar bisa ditulis ulang, diinput ulang. Lalu di sini ada button keluar action perform, berfungsi untuk keluar dari sistem. Pada button cetak action perform yaitu menampilkan kode yang menuju ke print preview Java. Print preview adalah jendela pratinjau cetak yang menampilkan tabel laporan pemesanan dan menyediakan tombol untuk mencetak ke PDF atau print dan batal. Dengan ini pengguna dapat mencetak ke bentuk PDF atau ngeprint secara langsung. Jika cetak berhasil, maka akan muncul pesan pencetakan berhasil dimulai. Lalu jika gagal, akan muncul gagal mencetak dan error. Baik, selanjutnya untuk pendebuan aplikasi, yang pertama untuk menginput, misalnya pertama Fajar. Ini bandara asal itu sudah manual dari Solo. Bandara tujuan Bandara Ngurah Rai, kelasnya bisnis, yang dimana harga telah otomatis jika memilih bandara tujuan dan penerbangan. Jika memilih ke tanggal keberangkatan, di mana misalnya tanggal 25 Juli. Jumlah tiketnya, jumlah yang ingin dipesan, misalnya 3, 4. Oke, ini langsung diskonnya di diskon dari harga total 5% dari harga total, yaitu 360.000. Nah, langsung klik pesan, pemesanan berhasil disimpan, itu pemesanan akan muncul di sini Fajar. Nah, selanjutnya untuk mengedit pesanan, ya, dimana untuk jika namanya kurang, Fajar edit. Oke, kita edit. Oke, Fajar tadi telah tertambahkan, teredit. Untuk menghapus pesanan jika sudah tidak digunakan, tadi kita hapus. Yang ini menghapus, ya data berhasil dihapus. Selanjutnya jika ingin baru, jika menginput dan ingin inputan baru, contohnya kayak gini, data baru akan reset semua inputannya. Oke, untuk button cetak. Nah, di mana cetak akan menuju ke di preview terlebih dahulu datanya.
Selanjutnya eh, untuk menuju print ke PDF atau printer. Oke, ini cetakan berhasil dan data tersedia di ini ya. Baik, selanjutnya untuk menu keluar. Ini untuk keluar dari sistem. Nah, sekian penerimaan aplikasi. Baik, sekian presentasi tugas akhir mata kuliah pemrograman visual yang diambil oleh Bapak Mutarom. Saya Bayi Kusuma. Dan saya Fajar Arif Pratama. Di sini undur diri. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.